Kita jawab 5 pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum jenazah corona yang dibawa pulang ke rumah untuk famili keluarga menatap supaya bisa dilihat keluarga? Firra minal majzum firarakal asad. Firra minal majzum firarakal asad. Hadis sahih. Firra, larilah engkau, minal majzum, dari orang kena penyakit kusta yang menular. Firarakal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi mestinya dikuburkan. Karena kalau dibawa, kalau dibungkus dengan plastik, masih bisa dilihat wajahnya atau sekedar dibuka, oke lah. Tapi orang tidak akan kuat itu. Siapa yang bisa menjamin? Kecuali dikawal oleh polisi. Nanti dia akan buka, dia akan cium, dia akan menyebarlah penyakit. Oleh sebab itu yang namanya sunnah itu, mengurus jenazah itu fardu kifayah, sunnah Rasulullah SAW. Memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, menguburkannya, itu sunnah. Tapi baca juga sunnah-sunnah yang berkaitan dengan wabah. Kalau kamu dengar ada suatu wabah, la taqdimu, jangan kamu datang. Dan bagi yang sudah terkena di suatu daerah, la takhruju minhu, la takhruju firaran minhu, jangan keluar lari dari situ. Sekarang sudah jelas-jelas ada di depan. Fir, kata Nabi, lari dari orang yang kena penyakit menular. Firarakal asad. Oleh sebab itu kalau sudah dapat berita meninggal dunia, dikubur. Keluarga-keluarga dekat yang ingin melihat, ring 1. Kalau yang meninggal itu ibu, suaminya, anaknya, menantunya, cucunya, bawa ke dekat pemakaman, bukakan wajah, melihat untuk melihat terakhir, habis itu kubur. Kuat-kuatkan diri supaya tidak memegang. Karena kalau masih ada jarak, tidak akan menular, kecuali ada cairan, jangan sampai dia sentuh. Nah, itu jalan tengah. Wallahu a'lam. Ustaz, dalam surat Al-Ahzab 33:8 ada kata corona. Apa artinya? Waqarna, bukan corona. Fi buyutikunna. Waqarna artinya menetaplah kamu. Menetaplah kamu di rumah. Fi buyutikunna, di rumah-rumah kamu. Kunna di sini perempuan. Kalau laki-laki kum. Siapa yang dimaksud perempuan-perempuan di situ adalah istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah kamu di rumah kamu. Perempuan jangan keluar rumah. Tapi ayat ini ada dijelaskan ayat hadis lagi. Ketika Nabi SAW keluar rumah, beliau melihat Asma. Asma itu anak Abu Bakar, saudara kandung Aisyah, membawa makanan onta, makanan kambing di atas kepalanya. Nabi tidak melarangnya. Seandainya Nabi mengatakan, hei Asma, pergi pulang ke rumah, itu menunjukkan perempuan keluar rumah haram. Tapi Nabi justru membantunya membawakan makanan onta itu menunjukkan perempuan tetap boleh beraktivitas kalau cukup syarat. Suaminya izin, tidak bersolek-solek jahiliyah.
Dia pula tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Kemudian pula tidak meninggalkan kewajibannya. Kalau anaknya masa menyusui, disusukannya anaknya. Anaknya perlu kasih sayang, habis itu dia masuk kantor, nanti pulang jam 5, tetap lagi dia didik anaknya. Peluk cium, lari-lari, lompat-lompat, bermain, bercanda, bergurau, mendidik, mengajar ngaji. Itu maksudnya. Lalu kemudian pula tetap menjaga batasan-batasan syar'i. Jadi jangan ketika membaca ayat nampak corona nih. Itu namanya cocokologi. Dari Pak Zulfikri, kalau kita di posisi pelaku dosa, sebaiknya taubat dulu atau belajar dulu? Bagaimana kita taubat tapi tidak tahu ilmu agama? Taubat dulu, Pak. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, nyatakan dengan lisan, astaghfirullahal azim alladzi la ilahal qayyum wa atubu ilaih. Wal idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa. Mandi, salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, habis itu ikut pengajian. Inilah Pak Ustaz, saya mau ngaji, apa pula sekarang ada corona. Dulu kemana aja? Sekarang baru dapat hidayah, ikuti streaming. Streaming Ustadz Adi Hidayat, streaming Ustadz. Ini Pak Ustadz, mau streaming pulsa pula tak ada, mati aja lah. TV masih ada pengajian, Mama Dede masih ada pengajian. Dari Septiandi, apakah pakaian bekas yang saya beli dari non muslim harus disamak dulu? Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau kamu punya bejana, ember, mangkok terbuka, datang anjing menjulurkan lidahnya ke dalam, lalu kemudian ahriquhu, tumpahkan airnya habis, setelah itu basuhlah dengan air 7 kali. Salah satu dari air yang 7 itu bercampur air tanah, bisa di awal bisa di tengah, tapi yang jelas dibilas dengan air bersih akhir. Nah, itu pada mangkok bejana. Bagaimana dengan pakaian? Dari Amerika, dari Eropa. Boleh jadi itu pakaian orang yang memelihara anjing. Dijilat oleh anjingnya. Kalau kering sama kering tak apa-apa. Anjingnya kering, dia kering. Kena bulu anjing, tak apa-apa. Tapi kalau anjingnya itu yang, mana ada tuh anjing yang bibirnya ke kanan, ke kiri, gini, lalu airnya itu, anjing apa nih? Pitbull loh. Anjing bulldog, nah itu mesti disamak itu. Nah, jadi cucilah dengan 6 air bersih, 1 kali airnya dicampur dengan air tanah. Ambil air tanah, campur, siram, habis itu cuci. Untuk menghilangkan was-was. Karena jangan sampai pakai Allahu Akbar, jangan punya orang ya anjing ini. Nah, alhamdulillah. Berdosakah kita jika mendapat musibah selalu dianggap sebagai azab Allah? Berdosakah kita kalau dapat musibah menganggap itu azab Allah? Misalnya kita sakit. Misalnya kita sakit. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika sakit? Yang pertama, sakit, demam. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Gundah gulana, risau, galau, susah hati, sakit di badan atau duri menusuk kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. B, Allah sudah tempatkan kita di level surga Firdaus. Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Kalau kau minta surga, mintalah surga Firdaus. Sudah di Firdaus kita. Cuman pas dihitung-hitung amal kita kurang. Kata malaikat, kasih dia sakit. Ketika dia sabar, insya Allah cukup. Cukup syarat. C, Allah ingin kita dapat pahala lebih besar dari haji mabrur, lebih besar dari jihad
lebih besar dari mati syahid. Apa itu? Innama yuwaffas sabirun, orang-orang yang sabar, ajrahum bighairi hisab, Allah berikan dia balasan. Nah, dari mana kita tahu bahwa demam kita itu kategori A, B, C? Tak tahu. Lalu yang mana itu? Husnuzan pada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku padaku, maka bersangka baik kepada Allah. Pada Allah pun bersangka baik. Saya selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz selalu mengatakan bahwa wabah ini adalah azab. Wabah ini, makanya dengar baik-baik. Azaban liman yasha. Dia menjadi azab bagi siapa yang dikehendaki Allah. Bagi orang yang zalim, bagi orang yang ingkar, dia azab. Rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Ustadz, selama ini saya tidak tahu kalau re-upload video itu tidak boleh. Bagaimana dengan uang yang sudah saya terima, sementara dalam proses re-upload itu saya keluar uang juga. Berapa uang yang engkau keluarkan? Hitung. Kemudian berapa yang kau dapat dari... Tidak semua re-upload itu tak boleh. Ada ulama-ulama yang memberikan bukunya, dia katakan silakan cetak. Seperti La Tahzan Aid Al-Qarni. Setiap orang yang datang ke Saudi Arabia minta copyright, dikasihnya. Datang orang ini dikasih. Lama-lama orang Indonesia 5-10 pulang bingung. Kok kita semua dapat? Karena memang dia kasih itu lillah. Ya, kalau model begitu silakan. Tapi kalau model dia katakan ini tidak, ini ada hak patennya, itu berarti kita menipu, haram. Man ghasyana falaysa minna. Sudah sempat terambil Ustaz. Hitunglah berapa. Tidak akan ada yang datang menghitung berapa modalmu. Kau hitung sendiri, keluarkan yang bukan hakmu. Bercampur-campur, kalau ini si anu si ini, bingung saya. Kemana saya mengembalikannya? Balikkan untuk yang kepentingan umat. Masalih ammah namanya. Masalih kepentingan ammah umum. Masalih ammah kepentingan umum. Apa itu contoh kepentingan umum? Panti jompo, panti yatim, sekolah agama, masjid. Itu kepentingan umum. Balikkan milik umat kepada umat. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita akan ketemu lagi membahas stasiun-stasiun menuju Allah. Stasiun yang kedua masih insyaallah 3 pertemuan mujahadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan Allah taufik untuk mujahadah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap banyak-banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.